Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, saudaraku yang saya banggakan. Perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa di era milenial ini yang dihiasi dengan perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi yang semakin hari semakin indah dan cantik, tentu dibutuhkan generasi muda yang mampu membangun bangsa dan agama. Karena masa muda seringkali kita dapati dari banyak artikel. Syubanul yaum rijalul ghad, yang today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan perjuangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan pengorbanan dan tantangan. Serta masa muda, saudaraku, masih dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, mata melihat masih akurat, dan pikiran masih cermat. Lalu, apa yang harus dilakukan generasi muda dalam membangun bangsa dan agama? Jawabannya, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Rekonstruksi Etos Kerja Generasi Muda dalam memajukan bangsa dan agama serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan landasan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerja keraslah kalian semua, karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku, kalau kita kaji lebih spesifik ayat ini, menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafsir, ia mengatakan bahwasannya kata i'malu merupakan sighatul amri mutadamminatul lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Dapat dipahami, saudaraku, ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selaku generasi muda agar senantiasa giat dalam berusaha dan bekerja. Jika kita generasi muda giat dalam bekerja, rajin dalam berusaha, dan gemar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya, jika kita generasi muda malas dalam bekerja, enggan dalam berusaha, dan tidak gemar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiaplah untuk menghadapi masa depan yang suram dan mengenaskan. Kenapa? Karena al-kasalu la yat'amul asal. Insan-insan pemalas tak akan merasakan manisnya madu, melainkan ia akan tenggelam bersama pahitnya empedu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah benar bahwa generasi saat ini insya Allah tak akan mengalami yang namanya perang Badar sehebat yang dialami Rasul dan sahabat. Akan tetapi yang dihadapi generasi muda saat ini tak kalah dahsyatnya dengan perang Badar, tak kalah hebatnya dengan perang Khandak, dan tak kalah ngerinya dengan perang Uhud. Ia adalah perang ideologis. Perang mempertahankan keyakinan. Jikalau kita kalah mempertahankan keyakinan, mungkin sekarang kita masih bisa beragama. Tetapi 10, 30, 50 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Padahal Syekh Al-Ghulayaini, seorang pujangga dari Mesir, mengatakan dalam syairnya, Inna fi yadi syuban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha.
bahwasannya dalam genggaman generasi muda terdapat urusan bangsa dan dalam langkah kakinya terdapat kehidupan bangsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajar bin pantas jika pemuda-pemudinya, remaja-remajinya menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Seringkali kita dapati di luar sana bahwa generasi muda saat ini semakin hari semakin tak mengenal hidupnya. Semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejolak sosial yang tak bermoral. Semakin hari semakin terjerat dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, apa peran generasi muda untuk memajukan bangsa dan agama? Jawabannya, menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asqari dalam kitab Zubwatu Tafsir min Fathil Qadir, ia mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Bekerja keraslah kalian semua, berusahalah kalian semua untuk bangsa, negara, dan agama dengan kemampuan dan skill masing-masing. Yang jago di bidang ilmu agama, kembangkan ilmunya untuk memajukan bangsa dan agama. Yang jago di bidang ilmu sains dan teknologi, gunakan ilmunya untuk membangun bangsa dan agama. Dan yang jago-jago di bidang ilmu apapun itu, gunakan untuk memajukan bangsa dan agama serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu diperhatikan saudaraku, jika kita jago di bidang ilmu agama, ilmu sains dan teknologi, dan ilmu apapun itu harus dibingkai dengan akhlak mulia. Kenapa? Karena tidak sedikit orang pintar tetapi ia tidak benar. Dan tidak sedikit oknum-oknum koruptor dan kontraktor yang memakan uang kotor. Karena ilmu tidak dilandasi dengan akhlak mulia. Maka dari itu saudaraku, isi otak dengan ilmu, briefing dengan akhlak mulia, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi muda. Generasi muda yang cekatan, yang produktif, yang inovatif, yang progresif, dan semua itu berlandaskan akhlak mulia. Sehingga dapat dipastikan dan diharapkan negeri yang kita cintai ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.